lebih terlibat dengan dunia sekitar. Ini kebetulan kan momentumnya itu akhir tahun gitu ya, atau mungkin aku uploadnya pas tahun baru kali ya. Nah, jadi tahun 2023 itu aku mencoba untuk melibatkan diri dengan dunia sekitar. Biasanya kan hidup aku itu ya cuman sekedar ya hidup, kemudian kerja, ntar hidup lagi gitu. Kayak cuman ya gitu-gitu aja gitu. Tapi tahun 2023 aku mencoba untuk melibatkan diri dengan dunia sekitar. Aku mencoba berbagai macam hal baru, mencoba membuka diri untuk mencoba gitu. Karena sebelumnya mencoba aja aku kayak nggak mau gitu. Sedangkan sekarang aku mencoba membuka diri untuk berani mencoba gitu. Mulai dari yang pertama mungkin aku mulai nge-gym. Jadi aku mulai nge-gym di tahun 2023 gitu kan ya. Meskipun banyak bolongnya juga gitu kan ya, kayak aku ada off satu dua tiga bulanan kayaknya gitu. Jadi 3 bulan aku off karena aku harus fokus sama kesehatan dan lain sebagainya gitu kan, jadi harus stop dulu nge-gymnya. Nah itu kemudian tapi kan tetap gitu, jadi bahkan nge-gym itu udah jadi salah satu bagian dari hidup aku gitu. Jadi sebisa mungkin kalau emang waktunya ada gitu ya, tenaganya ada, kesehatannya oke, ya aku bakal pergi nge-gym gitu. Nah itu yang pertama, aku udah mulai aktif berolahraga. Padahal sebelumnya boro-boro gitu kan. Kayaknya enakan tidur aja deh atau goleran aja gitu. Sedangkan sekarang itu berolahraga itu merupakan salah satu kayak boost untuk aku tuh punya mood yang oke seharian gitu. Selain itu aku juga happy aja ngejalaninnya gitu, kayak ya endorfin kan ya olahraga itu ya. Apalagi ngelihat perubahan di badan aku gitu, kayak wow, I love it. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku itu mulai masuk ke komunitas-komunitas yang aku pikir value-nya sejalan dengan aku gitu. Jadi aku mulai ngelihat di Instagram lah ya gitu, kayak ada komunitas apa sih di sekitar tempat aku gitu yang mungkin aku bisa masuk karena emang value-nya itu sejalan gitu. Kemudian aku menemukan satu komunitas yang aku rutin datang setiap bulan gitu karena pertemuannya itu sebulan sekali gitu. Di situ kemudian juga coba untuk mengenal orang-orang baru karena aku tuh cukup agak susah gitu ya buat kenal orang-orang baru gitu, bukan tipe orang yang ya hai halo gitu. Enggak gitu, aku tuh bukan yang kayak gitu. Makanya menurut aku tuh energinya luar biasa banget buat aku bisa mengenal orang baru gitu. Karena emang apa ya, kayak misalnya dibilang zona aman ya mungkin iya gitu. Biasanya aku kenal orang baru itu cuman di kawasan pekerjaan aja gitu. Jadi cuman di lingkungan profesional aja aku mau kenal orang baru. Kalau di lingkungan sosial sepertinya tidak, kecuali emang berada pada satu lingkungan yang sama, kayak misalnya di kampus gitu ya udah teman-teman kampus oke gitu ya. Atau mungkin kayak contohnya di organisasi profesi gitu ya. Nah itu ya oke lah, itu kan bukan orang yang random gitu kan ya, karena kita ada di satu organisasi yang sama gitu. Tapi kalau misalnya orang random kayak dari komunitas atau orang asing gitu ya, kayak hah, kayak itu energi buat aku bisa seperti itu kayak susah banget gitu. Tapi di tahun 2023 aku mencoba membuka diri untuk mencoba masuk di suatu komunitas. Pada akhirnya ternyata aku dapet adalah teman-teman yang saat ini satu value sama aku, teman-teman yang bisa jadi support system buat aku dan kami saling menjadi support system tentunya gitu. Kalau misalnya aku tidak pernah mencoba untuk membuka diri masuk ke komunitas itu, mungkin aku tidak akan pernah bertemu mereka dan mungkin sampai saat ini aku tetap aja nggak punya teman. Tapi pada akhirnya saat ini aku punya mereka gitu, yang mana itu adalah salah satu anugerah di tahun ini bagi aku gitu, dimana aku bersyukur sekali punya mereka sampai detik ini gitu. Yang selanjutnya, aku juga mencoba untuk membuka diri pada hal-hal yang aku benci. Kalau misalnya kalian follow Instagram aku tuh ada cerita ya, kalau misalnya aku tuh benci banget lari. Bahkan setiap orang menyarankan, oh kamu harus kardio, kamu perlu lari dan sebagainya. Mohon maaf, tidak mau. Pokoknya aku nggak mau lari, aku mending jalan 5 kilo daripada aku harus lari 1 kilo gitu. Tapi pelan-pelan aku berpikir, kenapa ya kok aku sebegitunya sih sama lari gitu. Apa yang salah dengan lari? Kenapa aku harus membenci lari segitunya gitu. Kemudian aku mencoba untuk belajar gitu ya, belajar untuk berlari lewat suatu buku. Kemudian aku coba pelajari, sebenarnya lari itu tidak semenakutkan yang aku bayangkan gitu. Bahkan mungkin aku bisa untuk menikmati lari gitu. Sampai akhirnya aku pelan-pelan belajar dan akhirnya ya ketagihan juga buat lari.
Kayak, aku kayaknya butuh deh buat lari setiap pagi gitu, karena itu cukup nge-boost, mood-ku juga gitu ketika aku berlari. Bahkan mungkin aku tuh bisa dapat beberapa inspirasi gitu ketika aku sedang berlari, karena kan jadi fokus gitu kan, nggak mikirin apa-apa gitu kan. Oh iya, jadi kepikiran sesuatu, akhirnya, bisa dilakukan dan lain sebagainya gitu. Bahkan beberapa saat yang lalu waktu kaki aku cedera, itu aku kayak sedih banget. Pertama kali aku cedera, yang aku pikirin adalah, "Aku larinya gimana?" Jadi bukan ini kaki kenapa gitu, tapi langsung yang dipikir adalah aku larinya gimana gitu. Baru kepikiran, oh ya kaki aku kenapa ya, aku harus gimana gitu. Jadi kayak yang tadinya aku benci banget si lari itu, sekarang itu jadi ngerasa kayak ini bagian dari hidup aku gitu. Makanya aku sedih banget ketika kaki aku cedera dan aku harus beristirahat untuk berlari. Jangankan lari gitu ya, jalan aja itu terbatas gitu karena emang tekukan kakinya nggak boleh terlalu banyak supaya segera pulih. Kan kalau pulihnya lebih cepat, larinya juga bisa jadi lebih cepat. Jadi aku mencoba untuk menahan diri supaya nggak cepet-cepet lari, supaya bisa cepet sembuh gitu maksudnya. Jadi supaya bisa segera berlari normal lagi gitu. Jadi aku tuh kayak sampai berpikir bahwa aku nih abis diculik alien gitu. Si introvert ini diculik alien terus dimasukin chip gitu ya, kemudian jadi bisa mencoba banyak hal, mengenal lingkungan sosial dan lain sebagainya. Itu kenapa gitu. Ternyata setelah aku pikirkan lagi, trigger utamanya adalah karena aku berpisah dengan barang gitu. Bayangin ya, berpisah dengan barang efeknya ke lingkungan sosial, ke hubungan gitu, bahkan ke apa ya, keterbukaan kita terhadap sesuatu. Emang sedahsyat itu gitu ya, itu kalau di aku ya. Dan ini nih beneran loh, bukan karena faktor yang lain gitu. Mungkin ada sih ya pasti faktor yang lain. Cuman salah satu trigger terbesarnya itu adalah karena aku melepaskan barang-barang itu gitu sih. Hemat dan peduli lingkungan. Aku udah pernah cerita sih kalau ini ya, aku itu bisa hidup frugal karena aku minimalis duluan. Jadi bukan frugal dulu baru minimalis gitu, tapi minimalis dulu baru akhirnya aku bisa frugal gitu. Jadi secara nggak langsung hidup minimalis itu ngebikin aku jadi bisa hemat gitu. Karena kan jadinya kita lebih bijak gitu ya dalam mengkonsumsi. Mikir dulu nih beneran bakal dipakai apa enggak gitu kan. Jadi setiap keputusan membeli itu dipikirin bener-bener. Kayak ini tuh butuh apa enggak. Apakah ini hanya cuma lapar mata gitu, apakah ini ingin atau tidak gitu ya, kemudian apakah aku akan sesuka apa dengan ini, sesering apa aku pakainya, terus kalau misalnya udah nggak dipakai lagi mau diapain gitu kan, mau dibuang, dijual atau diberikan ke orang kah, kemudian mau kan disimpan di mana nih di rumah gitu kan, karena aku sudah bertekad aku nggak mau nambah tempat penyimpanan gitu. Jadi kalau misalnya tempat penyimpanannya udah penuh, artinya harus ada yang keluar. Nah ketika ada yang keluar, aku harus mikir lagi kan, yang mana yang mau dikeluarkan. Ketika keluar akan diapain gitu. Jadi panjang banget mikirnya. Jadi secara nggak langsung setelah aku hidup minimalis dan menerapkan minimalis dalam kehidupanku gitu ya, aku jadi ya udah auto frugal living jadinya gitu. Jadi bisa tiba-tiba hemat gitu. Kemudian soal peduli lingkungan, sebenarnya aku nggak peduli sama lingkungan sebelumnya gitu ya. Tapi ternyata dengan hidup minimalis, melepaskan keterikatan dengan barang-barang, berpisah dengan barang, itu ngebuat aku juga jadi auto peduli sama lingkungan gitu. Gimana ceritanya? Ceritanya adalah kita itu kan jadi fokus kepada hal-hal yang esensial aja dalam hidup gitu kan. Sedangkan kayak ngerasa agak risih kalau misalnya ada hal-hal yang tidak esensial gitu. Nah, sampah itu kan hal yang tidak esensial gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin aku itu mengkonsumsi atau membuang sampah sesedikit mungkin gitu. Jadi sebisa mungkin apa yang aku buang itu bisa didaur ulang dan sisanya kalau emang udah nggak bisa diapa-apain lagi ya udah dibuang gitu. Tapi jadinya kayak lebih bijak aja dalam menghasilkan sampah gitu. Aku nggak tahu itu auto aja ya kayak aku dulu kayaknya nggak gini banget, aku dulu nggak mau banget ribet harus misah-misahin sampah dan lain sebagainya. Cuman kesadaran itu tiba-tiba aja muncul gitu kayak, oh iya aku nih mengkonsumsi ini. Nah ini menghasilkan sampah apa nih? Katakanlah sampah plastik. Nah sampah plastik bisa diapain ya? Karena aku nggak mau kayak cuman sekedar menumpuk sampah, kecuali emang sampah yang emang udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Akhirnya sehari-hari aku sudah mulai terbiasa untuk memilah-milah sampah. Yang mana sampah sisa makanan, yang mana sampah plastik, yang mana sampah kaca, yang mana sampah kertas gitu. Jadi kayak oh ya udah, aku udah tahu nih sampah-sampah bakal larinya kemana gitu.
Atau kalau misalnya sampah yang emang udah nggak bisa diapa-apain banget, ya udah gitu. Tapi itu aku berusaha supaya sesedikit mungkin gitu, kayak nggak tahu ya, kayak auto peduli aja sama lingkungan meskipun aku tidak berniat untuk peduli gitu. Jadi awalnya dari berpisah dengan barang, ujungnya bisa ke lingkungan. Nggak tahu juga gimana, kok bisa gitu. Tapi kenyataannya emang aku laluin gitu. Terus kemudian setelah itu, aku memastikan bahwa si sampah-sampah ini kemana gitu kan ya. Nah, aku pakai salah satu aplikasi namanya Recosystem yang kebetulan tempatnya itu juga nggak jauh dari komplek rumah aku gitu. Jadi secara berkala kalau misalnya aku taruh di plastik sampah gitu kan, dapat dari perumahan. Nah, aku taruh di plastik sampah. Kalau misalnya plastik sampahnya udah penuh, ya udah aku antar ke Recosystem gitu. Dan di mereka itu di aplikasinya ada loh tulisannya gitu, kayak misalnya mulai dari pengumpulan, kemudian pemisahan, kemudian ini tuh di kemana ini sampahnya gitu. Jadi aku kayak ngerasa meskipun aku menghasilkan sampah gitu ya, tapi aku tahu nih sampah tuh diapain gitu. Nggak cuma sekedar dibuang gitu aja gitu. Karena kan sedih ya ngelihat tumpukan-tumpukan sampah di internet kan banyak banget gitu kan, kayak sampahnya nggak tahu diapain gitu. Kalau misalnya kita bisa satu-satu dari kita, masing-masing dari kita tuh bisa mulai memilah sampah, kemudian peduli sama sampah, ya mungkin perlahan lingkungan kita juga jadi akan menjadi terjaga lagi gitu. Kalau misalnya bukan mulai dari kita masing-masing, ya gimana gitu. Kita nggak bisa kan ngendaliin orang lain, kita nggak bisa nunggu pemerintah, kita nggak bisa nunggu siapapun. Yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita kendaliin adalah mulai dari diri kita sendiri gitu. Boleh yuk mulai pelan-pelan buat ya memilah sampah lah, dan ngasih sampah ke tempat di mana dia itu emang bisa untuk dikelola gitu. Sehat dan aman. Karena tadi aku udah cerita gitu ya, dimana aku bisa akhirnya nge-gym. Oh iya, aku juga bisa berenang akhirnya. Sebelumnya aku tuh nggak bisa berenang ya. Nggak bisanya itu bukan karena nggak bisa secara teori, tapi karena aku punya kayak trauma tertentu lah soal berenang gitu, soal air dalam jumlah yang banyak gitu. Tapi pelan-pelan aku membuka diri untuk belajar berenang. Dulu-dulunya itu udah pakai guru les macam apapun, tetap aja ujung-ujungnya aku nggak bisa berenang. Karena masalahnya sebenarnya bukan teorinya, tapi masalahnya psikologiku gitu. Nah akhirnya di tahun 2023 aku tuh udah bisa berenang loh gitu, dan aku belajar sendiri gitu. Aku bisa mencoba menghandle diriku, mengatasi traumaku, mengatasi ketakutanku, sampai akhirnya aku tuh bisa gitu buat berenang. Wah, senang sekali. Nah, karena aku sudah lebih aktif bergerak, aku merasa aku tuh lebih sehat, aku merasa lebih bugar juga, dan aku juga ngerasa suatu perasaan apa ya, safe gitu. Jadi kayak aku ngerasa aman gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya jalan gitu ya udah nggak yang gitu. Kalau dulu tuh kan kayak kalau aku tuh badan aku cukup agak gede gitu kan ya. Tapi kalau sekarang itu meskipun badannya tetap gede, tapi aku tuh ngerasa lebih bugar aja gitu, nggak cepet capek, nggak cepet ngos-ngosan, mau naik tangga darurat juga oke gitu. Jadi kayak nggak yang bawa barang dikit kayak berat gitu, enggak gitu. Kalau misalnya sekarang tuh udah ya udah bawa barang bawa, lari ya udah lari, naik tangga ya udah naik tangga gitu. Jadi lebih aktif dan lebih bugar. Nah, rasa sehat ini gitu, rasa kebugaran ini itu juga berpengaruh terhadap rasa aman terhadap diriku gitu. Karena aku merasa ya bawa badan nggak susah gitu ya, mau kemana-mana oke gitu. Jadi ya ini ngefek banget ya ke banyak hal gitu kan. Aku tidak pernah berpikir bahwa emang sebanyak itu sih ngefeknya. Merasakan syukur yang sebenarnya. Sering ya kita itu diajarkan untuk pandai-pandai bersyukur ya. Kamu perlu bersyukur atas segala hal yang kamu terima dalam hidup ini dan lain sebagainya. Itu secara teori gitu. Tapi jujur aja aku tuh baru bisa memaknai syukur saat aku menjalani hidup minimalis. Saat aku berpisah dengan barang-barang. Aku tuh baru ngerti sebenarnya gimana sih bersyukur itu gitu. Nah, sejak aku melepaskan semua keterikatanku dengan barang-barang gitu ya, aku merasa bahwa oh, ternyata ini indahnya bersyukur gitu. Kalau dulu tuh bersyukur kayak harus mendapatkan keberkahan yang berlimpah, melihat pemandangan yang indah. Tapi kalau sekarang tuh aku ngelihat ikan aja aku tuh bisa bersyukur gitu. Kayak indah sekali gitu. Aku ngelihat bayi teman aku gitu, aku bisa bersyukur dan terharu gitu. Padahal nggak ikut punya bayi.
Tapi ya emang seperti itu gitu. Jadi aku bisa mendapati apa sih sebenarnya bersyukur itu gitu. Karena bersyukur itu kan tidak dipaksakan ya kan. Jadi bersyukur itu muncul dari dalam diri gitu. Nah, untuk bisa memunculkan bersyukur, nah itu yang perlu kita pikirkan. Kita harus kenapa dulu nih sebelum akhirnya kita bisa memunculkan rasa syukur itu. Bukan yang memang, oh iya ya, memang harus bersyukur nih gitu. Enggak gitu. Tapi syukur itu muncul dalam diri. Kemudian apa-apa yang harus kita siapkan supaya syukur itu muncul. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Salah satunya adalah kita merasa aman gitu. Kemudian kita juga merasa safe dan lain sebagainya. Oke, segitu aja dulu sharing dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Thank you buat kalian yang sudah meluangkan waktu buat nonton video ini. Thank you juga kalau misalnya kalian mau sharing-sharing di kolom komen gitu ya. Boleh juga kasih aku masukan misalnya kalian pengen aku bahas apa gitu ya. Thank you buat waktunya udah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you juga buat kalian kalau misalnya mau sharing sama aku di kolom komen. And I'll see you. Bye-bye.